dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanmu, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat sore bagi kita semua. Selamat datang dan salam sejahtera dalam kasih yang Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berada di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun Bapak Ibu berada. Biarlah kasih karunia Tuhan dan rahmat-Nya semakin dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji nama Tuhan. Untuk mengawali ibadah kita, ibadah kaum muda remaja, kita naikkan pujian dari nyanyian rohani 60. Nyanyian rohani 60, El Shaddai. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kor El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Kor, bukan seserahkan kepada Bapak Gembala. El Shaddai, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kembali kami datang kepadamu saat ini, beribadah melayani Tuhan. Sebab Engkau yang sudah menebus kehidupan kami, Engkau yang memiliki kehidupan kami.
Patut kami kembalikan hidup ini kepadamu Tuhan, untuk memuliakan, mengagungkan Engkau di tengah-tengah kami. Kami mohon Tuhan, hadirat-Mu di tengah kami. Engkau mengampuni dosa kami, Engkau mengurapi kami Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja di sini, di WN4 Surabaya Suprapto, 2BC Medan, Patra Kuningan 14, 4 Jakarta, di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Urapi kesaksian memuliakan Tuhan juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan, sungguh-sungguh jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi di tengah kami. Terima kasih, kami tidak sia-sia datang kepadamu Tuhan, jamah kami Tuhan, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Demikian, oh Tuhan, saudara-saudara kami masih dalam perjalanan, serta lindungi di sini Surabaya, Medan, Jakarta, menembusi banyak tantangan, rintangan. Engkau kuatkan semua, Engkau hentar semua, tiba dengan selamat sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang sudah undur tarik kembali jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Lindungi kami gedung yang dipakai kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, peralatan, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Syukur kepadamu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Bukti kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, jika kita masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Itu mari kita menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya untuk kita bisa memuji memuliakan nama Tuhan. Nyanyian Psalm 199. Psalm 199. Seperti minyak berharga, demikianlah dituangkan dari kepala ke bawah, pada janggut Harunia pun tercurah sampai ke ujung jubah. Kur, betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu, tinggal bersama-sama. Karya Allah yang heran mampu nyata. Bait kedua. Seperti embun Hermon yang menyegarkan, di atas gunung Sion diturunkan, karena di sana Tuhan memerintahkan berkat dan kehidupan. Kur, betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu, tinggal bersama-sama. Karya Allah yang heran mampu nyata. Bait ketiga. Oh, alangkah indah persekutuan yang diciptakan oleh kuasa firman, menuju kesatuan iman pengajaran dan semua perbedaan. Sedang semua berdiri. Betapa baiknya dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu, tinggal bersama-sama.
Betapa baiknya, betapa banyak dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu tinggal bersama-sama. Karya Allah yang heran mampu nyata. silakan kembali. Puji nama Tuhan. Dari nyanyian rohani 163. Nyanyian rohani 163. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Muliakanlah Raja segala raja, penguasa di udara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di. Kerajaanmu datanglah, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. puji nama Tuhan. Saya akan membuka ruang saksian yang menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Tepat di depan kami persilakan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan, nyanyian tambahan 77. Nyanyian tambahan 77. Lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblisnya dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang.
kita lebih dari pemenang. Puji nama Tuhan. Masih saya buka ruang saksian yang menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Nyanyian rohani 365. Nyanyian rohani 365 bagi Dia. Ya Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Kur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Kur. Kita angkat pada Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kami mengundang vokal grup untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Nyanyian tambahan 20. Nyanyian tambahan 20. Vokal grup, saya persilakan ke depan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya dan sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar. Sekarang kita semua pakai berdiri. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Silakan kembali.
menyelamatkan hidupku. Hanya Kau, Tuhan, tempatku bersandar. Dikala ku tak mampu menghadapi semua, hanya Kau, penebus dan penolongku. Tiada yang seperti-Mu, kasih-Mu membuatku hidup. Kasih dan anugerah-Mu Tuhan melebihi segala yang ada. Pengorbanan-Mu di Kalvari menyelamatkan hidupku. Hanya Kau, Tuhan, tempatku bersandar. Dikala ku tak mampu menghadapi semua, hanya Kau, penebus dan penolongku. Tiada yang seperti-Mu, kasih-Mu membuatku hidup. Hanya Kau, Tuhan, tempatku bersandar. Dikala ku tak mampu menghadapi semua, hanya Kau, penebus dan penolongku. Tiada yang seperti-Mu, kasih-Mu membuatku hidup. Kasih-Mu membuatku hidup. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita memberikan tanah hati yang baik untuk kita bisa diisi oleh benih firman Tuhan. Untuk menyambut firman Tuhan, kita naikkan pujian bagi Tuhan dari nyanyian Pesalo nomor 1. Nyanyian Pesalo nomor 1. Bahagialah yang dipanggil pada pesta kawin anak domba. Berbahagialah, berbahagialah yang dipanggil pada jamuan malam anak domba. Kur. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Kor, inilah firman Allah yang benar. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Berbahagialah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yang dipanggil pada
pesta kawin anak domba. Berbahagialah. Dan pada kornya pilihan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bahagialah yang dipanggil pada jamuan malam. Inilah firman Allah. Inilah firman Allah yang benar, mulia dan besar. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Ku merindu untuk dijadikan mempelai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyadari banyak kekurangan kelemahan kami, dari ujung rambut sampai telapak kaki bagian dalam banyak yang busuk, yang Tuhan belum berkenan kepada Tuhan. Tetapi Engkau tahu Tuhan kerinduan hati kami untuk menjadi sempurna seperti Tuhan, untuk menjadi mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai Tuhan. Itu sebabnya kami butuh firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang mampu menolong kami, firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan, sampai layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Nyatakanlah firman-Mu bagi kami semua, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua Tuhan, baik yang ada di sini, Jalan WR4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, semuanya di dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris. Urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh nyata malam ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mampu melakukan apa saja bagi kami, terutama menyucikan, membaharui kami Tuhan, menolong kami, menghapus air mata kami Tuhan, menyempurnakan kami semua. Oh, kami tidak ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepada menyembah Engkau, menyerahkan hidup kami, masa depan kami, menyerahkan setiap detak jantung kami ke dalam tangan-Mu. Tuhanlah yang menentukan semua yang terbaik dalam hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih.
Gereja lain, kaum muda lain bersamaan kami beribadah kepadamu saat ini dimanapun berada. Berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab. Kami menjadi satu tubuh Kristus yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Kaum muda remaja dimanapun berada saat ini, biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kita kembali pada Injil Lukas pasal yang ke-14. Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Judulnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Atau kalau dibuat kalimat yang tegas, pengikutan kita kepada Yesus. Pengikutan kita kepada Yesus. Nah ini sudah kita pelajari, rangkumkan lagi. Ayat 25 sampai 27 itu langkah-langkah pengikutan. Ayat 25 sampai 27 langkah-langkah pengikutan kita kepada Yesus. Itulah menyangkal diri, memikul salib, baru bisa mengikut Yesus. Menyangkal diri, memikul salib, baru bisa mengikut Yesus. Itu langkahnya. Kemudian mulai ayat 28 sampai 35, praktek sehari-hari. Pengikutan kita kepada Yesus. Praktek sehari-hari. Pengikutan kita kepada Yesus. Ya, yaitu mulai 28 sampai 30, mendirikan menara. Mendirikan menara, yaitu berjaga-jaga. Mendirikan menara itu berjaga-jaga, pengawasan, berjaga. Mendirikan menara itu bangunan yang naik, ada hubungan dengan surga, pembangunan tubuh Kristus. Pembangunan tubuh Kristus sempurna. Nah, menara juga kalau di tepi laut mercusuar. Nah, mercusuar ini menjadi teladan. Kehidupan yang menjadi teladan. Nah, untuk membangun yang dibutuhkan adalah anggaran biaya. Berapa biayanya mau membangun? Kalau enggak cukup, wah enggak selesai bangunan. Anggaran biaya adalah korban Kristus. Jadi untuk berjaga-jaga, ya, anggaran biayanya korban Kristus, pengorbanan. Berjaga-jaga itu pengorbanan. Jaga, enggak tidur semalam, itu kan pengorbanan. Korban Kristus. Membangun tubuh Kristus, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku membangun yang baru, itu tubuh Kristus. Itu anggarannya korban Kristus. Menjadi teladan korban Kristus juga. Semua pengorbanan. Kemudian yang kedua, praktek sehari-hari 31 sampai 33. Raja yang berperang. Menjadi raja yang menang. Menjadi raja yang menang. Ini imam dan raja kita yang menang. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang menang. Dibutuhkan kekuatan dari Tuhan. Karena musuh kita iblis. Musuh kita bukan manusia. Musuh kita adalah iblis. Ya? Jadi kita harus menggunakan kekuatan Tuhan. Ya? Itu semua sudah diterangkan. Nah, sekarang 34 sampai 35. Ini yang kita pelajari. Nomor 3 ini ya. Jadi praktek sehari-hari mengikut Yesus. Garam memang baik. Tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, jadi menjadi garam yang asin. Menjadi garam yang asin, jangan ditawar. Jangan menjadi garam yang asin, jangan menjadi garam yang tawar, bukan jangan ditawar ya. Memang garam sudah murah, tidak usah ditawar. So, ya, itu. Jadi jangan menjadi garam yang tawar, kita menjadi garam yang asin. Apa dibutuhkan apa ini? Mempertahankan asin, dibutuhkan tekad yang kuat. Nah, ini kebutuhannya. Jadi itu mengikut Yesus. Ya, membangun menara dibutuhkan anggaran, biaya. Itulah korban Kristus, hargai korban Kristus. Kemudian menjadi imam dan raja yang menang, selalu menang, dibutuhkan kekuatan dari Tuhan, jangan kekuatan kita.
kekayaan, kepandaian, tidak kuat melawan setan. Kita akan runtuh. Kekuatan Tuhan yang diandalkan. Ya. Kemudian menjadi garam yang asin dibutuhkan tekad yang kuat. Jangan aku tawar, tekad yang kuat. Bertekad, tekad yang kuat. Ya. Jadi dalam pengikutan kepada Yesus, maka kita harus punya tekad yang kuat untuk menjadi garam yang asin, untuk tetap menjadi garam yang asin. Apa itu garam asin? Kehidupan yang selalu diurapi oleh Roh Kudus. Jangan seperti Saul kehilangan Roh Kudus, habis dia, biar raja hebat habis. Sampai dipenggal kepalanya itu. Saul matinya dipenggal kepalanya. Gambaran antikris. Masuk aniaya antikris, garam yang asin, kehilangan Roh Kudus. Ayo tekad, ayo kita pertahankan urapan Roh Kudus hari-hari. Ya, bertekad, ya, punya tekad yang kuat untuk tetap menjadi garam asin. Kehidupan yang dalam urapan Roh Kudus, kehidupan yang dalam urapan Roh Kudus. Ya, itu garam yang asin. Semoga kita mengerti sehingga kalau asin, kalau dalam urapan Roh Kudus asin, garam asin sehingga tidak busuk, tidak hancur. Nah, ikan itu kalau dikasih garam tidak busuk-busuk, tidak hancur, tidak binasa. Nah, itu tekad kita hari-hari. Tetap pertahankan garam asin, urapan Roh Kudus supaya tidak busuk, tidak hancur, tidak binasa. Nah, semoga kita bisa mengerti. Bahkan tidak busuk, tidak hancur, bahkan meningkat menjadi garam dunia satu waktu. Meningkat menjadi garam dunia. Garam asin menjadi garam dunia, terang dunia. Sempurna seperti Yesus. Akulah terang dunia, Tuhan bilang, kamu juga terang dunia. Akulah terang dunia, kamu adalah terang dunia. Ini garam yang asin. Akhirnya menjadi garam dunia, terang dunia, sempurna seperti Yesus. Ini tekad kita bersama. Kita bertekad apapun yang terjadi harus tetap jadi garam yang asin. Punya tekad yang kuat. Prosesnya gimana? Proses menjadi garam yang asin. Proses menjadi garam yang asin. Markus 9:50. Markus 9 ayat 50. Markus 9:50. Markus 9:50. Garam memang baik. Tapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Jadi ini nomor satu proses untuk menjadi garam yang asin. Nomor satu berdamai. Itu berdamai dengan Tuhan, mengaku dosa kepada Tuhan dengan sejujur-jujurnya. Jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Dengan sesama, seorang dengan yang lain. Berdamai dengan sesama, saling mengaku, saling mengampuni. Ya, kalau salah ngaku, saling mengaku. Kalau kita salah ya ngaku dosa. Ya, kepada Tuhan, kepada sesama, jika diampuni jangan berbuat dosa. Kalau benar ya mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Kalau salah kita yang ngaku. Ya, jangan salahkan orang lain, busuk. Nggak ngaku aja busuk. Kalau salahkan orang, wah binasa nanti kita. Jangan. Ya, seperti Om bilang, sudah biasanya laki-laki itu berselingkuh. Nah, kenapa berselingkuh? Wah, dia nggak perhatian istri loh. Sudah salah kok nyalahkan orang. Nah, itu bukan cuma busuk, binasa sudah. Tidak mau ngaku busuk, hilang Roh Kudus. Menyalahkan orang, wah binasa dia. Hancur dan binasa. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, Tuhan tolong kita semua. Yuk, pada kesempatan ini kita bertekad untuk menjadi garam yang asin. Punya tekad kuat berdamai. Ya, dengan Tuhan, dengan sesama. Saling mengaku, saling mengampuni. Nah, kalau saat kita berdamai dengan Tuhan, dengan sesama, maka darah Yesus
membasuh, menghapus segala dosa kita. Saat kita berdamai dengan Tuhan, vertikal dengan sesama, horizontal, maka darah Yesus menghapus dosa kita sehingga hati kita menjadi damai sejahtera. Hati kita menjadi damai sejahtera. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Ya, itu hati damai sejahtera. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak ada keinginan jahat, keinginan najis, itu terutama. Nah, itu yang memicu kita tidak bisa berdamai, ada keinginan. Itu makanya kita salahkan orang, saya cuma jadi alasan. Tapi padahal ada keinginan kita di situ. Keinginan jahat, keinginan najis, keinginan daging. Ada keinginan, jadi kita cenderung salahkan orang. Nah, akhirnya kepahitan, pahit, benci. Nah, tidak ada lagi kalau damai. Tidak ada lagi keinginan, kejahatan, kepahitan. Tidak ada lagi. Ketakutan, kekhawatiran, tidak ada lagi. Itu damai. Darah Yesus membasuh dosa kita. Nah, semuanya. Jadi damai sejahtera. Tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Nah, saudara, kalau ingat damai sejahtera itu kota damai. Yerusalem, kota damai. Nah, Tuhan perintahkan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Sebab kamu akan menerima janji dari Bapa, pencurahan Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat 4 sampai ayat 5. Nah, inilah proses menjadi garam yang asin. Hidup ini diurapi Roh Kudus. Nah, harus ada pencurahan dulu menjadi tempat pencurahan Roh Kudus. Hati damai, kota Yerusalem menjadi tempat janji Tuhan, tempat pencurahan Roh Kudus. Hati kita menjadi tempat pencurahan Roh Kudus. Bisa ya, ada tempatnya. Kalau udah ada tempatnya mau ditaruh di mana Roh Kudus ini? Nah, di mana tempatnya? Dulu kota Yerusalem, kota damai. Sekarang hati damai sejahtera. Mari, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menanti janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kalau mereka pergi ke mana? Di luar Yerusalem, Betfage, di mana? Betania, di mana? Ya tidak dapat. Tempatnya ini dijaga, tempatnya di Yerusalem. Dulu ya, harus di Yerusalem. Sekarang tempatnya adalah hati damai sejahtera. Itu tempat pencurahan Roh Kudus. Nah, itu proses pertama mau jadi gambar garam, bukan gambar, garam asin. Harus hati kita damai menjadi tempat pencurahan Roh Kudus. Makanya jangan saling membenci, saling menyakiti dan lain, tapi saling berdamai. Saling mengaku, itu tempat pencurahan Roh Kudus, hati damai. Tempat pencurahan kota Yerusalem. Bukan berarti sekarang harus ke Yerusalem semua. Enggak, sekarang arti rohani. Tempat pencurahan itu di hati damai sejahtera. Itu sama dengan kota Yerusalem. Ayo, saudara, ya itu hanya kuncinya itu, berdamai. Jadi kita harus punya tekad yang kuat untuk berdamai. Selesaikan semuanya. Kita harus punya tekad yang kuat untuk berdamai. Kalau kita sudah salah kepada Tuhan, berdamai. Salah kepada orang tua, berdamai. Salah kepada sesama, berdamai. Berdamai, sungguh-sungguh. Ya, supaya kita jangan sampai jadi garam yang tawar. Ya, jangan sampai jadi garam yang tawar. Nah, Tuhan tolong kita semua. Ayo, ya. Nah, ini bertekad untuk berdamai. Nah, tekad yang kuat untuk berdamai sesama pengerja, mungkin sama. Jangan suku, wah enggak nyapa satunya, enggak bisa itu. Enggak ada pencurahan Roh Kudus. Ayo tekad berdamai. Nah, akui kalau salah kita ya salah, akui, sudah beres. Sudah ya. Nah, semoga kita bisa. Ini nomor 1. Jadi punya tekad kuat. Kalau jadi garam asin, tekad kuat berdamai. Jaga hati damai sejahtera.
Yerusalem, kota Yerusalem. Itu tempatnya. Nah, ada tempatnya dulu. Tempat pencurahan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Nah, kalau umpama Roh Kudus itu air tuh, ayo curahkan, lalu tidak ada tempatnya lah, kocar kacir bahasa Indonesia boleh, ya, apa itu, tumpah, percuma, tidak ada tempatnya. Tuhan curahkan Tuhan, ayo saya curahkan, bukan tak curahkan tuh bahasa Jawa. Kalau khotbah di Irian bingung orang, loh tidak dicurahkan kok. Kalau di sini kan tak curahkan itu dicurahkan. Ya, tapi kalau di sana ya harus dicurahkan. Nah itu. Nah kalau tidak ada tempatnya kocar kacir, tumpah, tidak ada guna, nggak ada kering kita. Nah, ayo tempatnya ini malam ini bertekad menyediakan tempat untuk Roh Kudus. Apa? Dulu kota Yerusalem, loteng Yerusalem. Sekarang hati damai. Lewat apa? Tekad untuk berdamai. Jangan sembunyi-sembunyikan, berdamai, bereskan semua. Tuhan tolong kita. Nomor 1. Yang kedua, proses kedua menjadi garam. B, tempatnya sudah ada. Nah, kalau tempat ada nanti dicurahkan sudah bisa ditampung Roh Kudus itu. B, Kisah Rasul 1 ayat 14. Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun. Nah, waktu itu sudah tinggal di Yerusalem, lalu apa? Nah, tinggal di Yerusalem lalu ya apa nonton TV, lalu apa? Ya enggak ada. Sudah tinggal, sudah tempatnya ada, tapi sikapnya salah, ya enggak ada pencurahan Roh Kudus. Harus tepat. Ya, lanjut. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi kedua, bertekun dengan sehati dalam doa. Bisa ditambah doa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk. Nah ini kalau kita semua, saya, kaum muda dimanapun berada, orang tua semua mau jadi garam asin, saya mau diurapi Roh Kudus Tuhan, saya mau dipenuhi Roh Kudus, tapi tidak pernah doa, bagaimana? Bagaimana bisa? Nah, itu semoga kita bisa mengerti. Nah, seperti saudara, tempatnya sudah ada, nah, kemudian berdoa itu corotnya, nah, jadi minyaknya di atas, nah, jangan minyak yang di bawah, minyak di atas, dihargai. Korban Kristus sumber urapan. Nah, doa itu ya corotnya ini. Nah, tahu corot ya? Corot itu apa? Kalau di Alkitab corot, nanti saya terangkan di kebaktian umum itu di Sakaria, nanti di kitab Wahyu itu. Nah, ya sekarang selang aja. Nah, jadi tempatnya sudah ada di bawah, ini minyaknya di selang. Minyaknya sudah ada atau airnya sudah ada, tempatnya sudah ada, tidak ada selangnya, pure ya sama aja. Kocar kacir juga. Nah, pakai ketekunan berdoa. Nah, tekun, bisa ngerti ya? Cuma saya ibaratkan aja, ibaratkan supaya ngerti. Jadi bertekun dan sehati dalam doa. Sehati apa artinya? Bisa sehati itu gimana? Antara suami istri sehati, nomor 1 ini suami istri, nah, kemudian anak orang tua, kakak adik, sesama teman, ya, sehati. Kalau diisi satu firman pengajaran yang benar, satu benih firman pengajaran yang benar, itu sehati sama dengan diisi dengan satu benih firman pengajaran benar. Maka kita akan mendapatkan Roh Kudus yang sama. Kalau firmannya sama, rohnya sama. Nah, diisi dengan benih, satu benih firman pengajaran benar. Maka kita nanti menerima roh yang benar, satu roh yang benar. Nah, sebab ada roh palsu. Nah, kalau pengajarannya palsu, rohnya palsu. Kalau pengajarannya beda, rohnya beda. Beda. Semoga kita mengerti. Jadi mari semua kita diisi satu benih pengajaran yang benar. Satu benih firman pengajaran yang benar. Baru kita menerima Roh Kudus yang benar. Satu
satu roh yang benar, satu Roh Kudus yang benar. Bisa? Nah, itu. Kemudian bertekun. Bertekun. Ya. Itu artinya bertekun ini dilakukan. Sesuatu yang dilakukan, jadi berdoa itu bertekun dalam doa. Ya, ini sesuatu atau berdoa dilakukan dengan terus-menerus. Ya, sampai selesai, sampai akhir, sampai tercapai tujuan, yaitu mendapat urapan Roh Kudus, mendapat pencurahan Roh Kudus. Sampai akhir, terus kalau belum dapat ya jangan. Nah, jangan berhenti. Seperti sekolah, SD, nah, kapan dapat ijazah? Kalau kelas 6 lulus, baru dapat ijazah. Lalu kelas 5 berhenti, mau minta ijazah, enggak boleh. Bertekun terus sampai akhir, sampai selesai, sampai akhir, sampai tercapai tujuan. Apa tujuannya? Ijazah sampai kelas 6, lulus. Apa tujuannya pencurahan Roh Kudus? Bertekun dalam doa terus. Sudah 3 tahun kok belum kepenuhan, terus sampai tercapai tujuannya. Amin. Nah, kekurangan kita, kalau ada kepenuhan Roh Kudus, kebaktian, baru bertekun, setelah itu enggak lagi. Enggak bisa, mulai sekarang. Ini sudah dekat-dekat hari Pentakosta, yuk mulai sekarang persiapan, bertekun. Semua, berdoa, banyak berdoa, bertekun. Semoga tahun ini kita adakan kebaktian kepenuhan Roh Kudus di sini, Surabaya, Medan, Jakarta. Ya, mari bertekun dulu. Sekarang ini mulai bertekun dalam doa. Ya, tidak mau dihalangi sampai tidak bisa dihalangi sampai akhir. Kalau perlu tambah puasa, tambah doa semalam suntuk, ayo bertekun. Itu caranya. Ya. Kemudian artinya bertekun dilakukan dengan kerinduan. Rindu saya Tuhan, diurapi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, rindu aku. Dilakukan dengan kerinduan yang mendalam. Sampai akhir juga, sampai selesai. Jangan rindu cuma 2 kali, sudah itu ya percuma. Enggak, terus dilakukan dengan kerinduan yang berdoa, dilakukan dengan kerinduan yang mendalam. Sampai akhir, sampai selesai, sampai tercapai tujuan, mendapat urapan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Nah itu bertekun sehati dan bertekun. Kalau saya ibaratkan bertekun dengan sehati tadi satu benih. Maaf ya, kalau di biologi itu satu benih laki-laki. Nah, ini bertekun orang mau kepenuhan Roh Kudus itu bertekun dalam doa, bertekun dengan sehati dalam doa itu sama dengan seorang ibu yang mengandung. Nah, itu sama. Seorang ibu yang mengandung. Nah, seorang ibu yang mengandung harus bertahan sampai melahirkan bayi. Nah, ayo bertekun. Terus menerus mengandung itu. Jangan 3 bulan, capek lah. Sudah selesai Tuhan, 3 bulan aja aku mengandung, ya jadi bayi. Cuma jadi darah. Bisa mengerti? Nah, itu jadi bertekun dengan sehati dalam doa untuk mendapat kepenuhan Roh Kudus, urapan. Sama dengan seorang ibu yang sedang mengandung sampai melahirkan bayi, sampai akhir. Sampai melahirkan. Satu benih laki-laki, enggak boleh banyak laki-laki, satu benih. Maaf ya, ini pelajaran biologi ya. Itu. Satu benih firman, enggak boleh banyak, tidak murni lagi. Nah, itu satu benih firman Allah. Dan dilakukan terus-menerus. Sampai 9 bulan 10 hari, ada yang lebih 10 bulan kadang. Kelewat, ada. Jadi lahir bayinya sudah melek. Nah, itu. Ya, sudah kuat bayinya, 10 bulan lebih ada seorang murid saya itu. Ya, jadi baru berapa umurnya bayi sudah kaget, loh kok sudah kayak orang sudah ini ya. Nah, karena melahirkannya agak lama, 10 bulan lebih ya, 10 bulan kira-kira. Nah, di situ. Nah, semoga kita, jadi jangan 3 bulan mau berhenti, 4 bulan mau berhenti, ya enggak jadi.
6 bulan mau berhenti ya, tinggal janin apa itu. Belum jadi bayi. Itu saudara ya. Semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong. Nah ini seperti ibu hamil. Ayo semua begitu. Mulai sekarang jangan tunggu cuma kepenuhan Roh Kudus, kebaktian. Mulai sekarang bisa. Tidak usah tunggu kepenuhan Roh Kudus, mulai sekarang bisa. Om dulu tahun berapa menerima Roh Kudus itu, ya juga enggak kebaktian kepenuhan, malah doa pagi. Doa pagi. Ya, ketika doa pagi bisa juga. Yang penting sekarang seperti ibu mengandung terus kerinduannya malah makin meningkat, jangan surut. Percuma, jangan. Tekun makin meningkat, perutnya kan makin besar. Nah, itu gambaran ketekunannya makin meningkat, kerinduannya makin meningkat, jangan makin mundur. Kalau makin kecil loh, Bu, tadi 1 bulan sekian, 2 bulan, loh 3 bulan kok tambah kecil, mati di dalam, tidak bertumbuh janinnya. Harus tambah besar. Bisa? Nah, tambah doa puasa, tambah doa semalam. Kalau rindu menjadi garam asin, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Ayo, gunakan waktu kaum muda, jangan dibuang-buang waktu. Jangan dibuang-buang. Ya, Om, saya kan harus refreshing, silakan. Tapi jangan refreshing sepanjang hari, refreshing. Ya ditambah, dipakailah 1 jam, 2 jam, ya, untuk berdoa membaca firman, dipakailah di rumah. Jangan terus menerus. Ya. Nah, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong kita semua. Ini kedua. B, C, ketiga. Jadi ngerti ya? Tadi ada tempatnya. Nah, tempatnya hati yang damai. Ayo berdamai, harus bertekad. Ayo ditambah. Jadi kita harus bertekad, punya tekad kuat untuk bertekun dalam doa. Nah, tekad kuat. Seperti kita latihan, bertekad. Nah, umpama ini mau perlombaan, bertekad. Mau ujian, bertekad, tak tidur aku. Tekad. Biasanya jam 9 sudah ngorok. Ya, dah kuat. Ya, mungkin jam 10. Tapi karena besok ujian, bertekad. Saya tidak tidur sampai jam 3 belajar. Nah, begitu. Sama ini juga. Bertekad untuk berdamai. Bertekad untuk berdoa. Nah, bertekun dalam doa. Bertekad harus. Punya tekad yang kuat. Mau jadi garam asin. Jangan separuh-separuh. Bertekad separuh-separuh. Kalah dengan setan. Bertekad full. Untuk saya berdoa. Sungguh-sungguh. Amin. Loh, enggak ada yang jawab. Amin. Nah, ayo bertekad. Kalau mau jadi garam yang asin. Nah, Tuhan tolong. Tekadnya ini. Kaum muda kan biasanya bukan bertekad, malah banyak yang nekat. Ini kaum muda. Ya, tidak mau bertekad untuk berdamai. Tidak mau bertekad untuk berdoa. Nekat. Cuma nekat. Nekat seperti Saul. Bodoh dan nekat. Itu Saul. Itu bodoh dan nekat. Tuhan bilang, Samuel bilang, kamu bodoh, nekat, melawan Tuhan. Bodoh, nekat. Salah. Banyak kaum muda bodoh, nekat, hanya karena kepentingan daging. Jangan, bertekad yang betul, amin. Bertekad, jadi garam asin. Jangan bodoh dan nekat. Bertekad. C, satu lagi, yuk. 1 Petrus 4, 12-14. 1 Petrus 4, 12-14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira, bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Nah, akhirnya roh Allah ada, sudah ada di dalam kita. Ini langkah terakhir. Pertama, siapkan tempat, hati damai. Kedua, corotnya. Nah, ayo menarik Roh Kudus datang. Nah, itu bertekun dalam doa. Kerinduan. Sungguh Tuhan, aku tidak mampu tiap pagi, tiap siang, tiap malam. Saya tanpa Roh Kudus tidak mampu Tuhan, sering berbuat dosa aku. Tidak kuat aku Tuhan. Ya,
sering melawan orang tua, menyakiti dan lain. Ampuni saya Tuhan, tolonglah Roh Kudus, tolong. Begitu terus. Aku mengikut Engkau tidak kuat Tuhan. Seringkali mau tidak setia, mau lari, ya, melayani tidak kuat, mau melayani. Begitu terus, kerinduan terus. Seperti orang mau punya bayi, kerinduan. Kapan? Belum apa-apa sudah beli kaos kakinya bayi. Baru 1 bulan sudah beli. Itu tandanya kerinduan. Nah, tanya ibu-ibu, 1 bulan sudah mikir nanti kalau laki kaos kakinya yang gambar apa ya? Nah, namanya kerinduan itu. Mengerti? Kerinduan. Nah, itu dia jalan-jalan ke toko gini. Kalau dulu, bajuku. Coba ibu hamil. Jalan-jalan sekarang enggak niat beli baju karena enggak cukup semua. Sekarang lihat-lihat bagian bayi terus. Nah, itu bagian bayi. Nanti anakku saya belikan merah muda ini, pink. Nah, itu dan lain sebagainya. Begitu. Nanti botol susunya yang ini. Begitu. Itu namanya mikir, kerinduan terus. Amin. Amin. Loh, enggak berani. Amin. Nah, itu harus begitu. Ayo tekad malam ini. Tekad betul-betul kita. Ya, perbaiki semuanya. Tekad tempatnya, hati damai. Tekad untuk berdamai. Jangan menyakiti, malah berdamai kita. Tekad untuk berdoa. Tekun dalam doa. Satu lagi, saudara, rela sengsara daging tanpa dosa. Ayat 12 sampai 14. Ini nyala api siksaan. Sengsara daging. 14 itu, saudara, yang paling jelas, berbahagia kamu jika dinista karena nama. Jadi rela sengsara daging tanpa dosa. Rela sengsara daging karena Yesus. Ya, karena Yesus. Rela sengsara daging karena Yesus. Sehingga atau sama dengan rela menerima percikan darah. Rela sengsara daging tanpa dosa. Rela sengsara daging karena Yesus sama dengan rela menerima percikan darah. Nah, kalau ada percikan darah, Imam Besar Harun setiap tahun masuk ke ruangan Maha Suci, memercikkan darah 2 kali 7 percikan di atas 7 di depan tabut perjanjian 7 terjadi Shekinah glory, roh kemuliaan, Roh Kudus dicurahkan. Sekarang, sampai kita rela sengsara daging tanpa dosa, rela sengsara daging karena Yesus, ya. Rela berkorban karena Yesus, sengsara daging karena Yesus, rela menerima percikan darah, maka sengsara daging karena Yesus, baik sengsara daging, sengsara perasaan juga. Mungkin sengsara perasaan, kita difitnah karena Yesus, kita dihina karena Yesus, dinista, dihina, difitnah, di ini karena Yesus. Sengsara perasaan, 2 kali 7 percikan darah. Itu lahir batin sekarang bagi kita. Lahir batin, rela mengalami percikan darah secara lahir batin. Maka kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, Shekinah glory. Kita mengalami, sudah mengalami sampai mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mengalami Shekinah glory, kepenuhan Roh Kudus. Ya, roh kemuliaan ada pada kita. Urapan Roh Kudus, roh kemuliaan ada pada kita. Semoga kita bisa mengerti. Sehingga kalau ada roh kemuliaan, berbahagialah kamu. Kita selalu berbahagia. Sehingga kita berbahagia di tengah penderitaan. Berbahagia di tengah penderitaan. Sama dengan selalu bersyukur kepada Tuhan. Rela menderita. Sehingga bahagia, rela menderita karena Yesus ada, kita mengalami roh kemuliaan, kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus, sehingga kita berbahagia di tengah penderitaan. Kita bahagia di tengah penderitaan sama dengan selalu bersyukur dalam penderitaan, dalam segala hal. Selalu bersyukur dalam segala hal, dalam penderitaan, dalam segala hal. Ayo, jadi bertekad untuk bersyukur. Malam ini bertekad untuk bersyukur dalam menghadapi
penderitaan, dalam menghadapi segala hal. Tidak kecewa, tidak putus asa. Nah, itu rela berkorban untuk Tuhan, rela sengsara untuk Tuhan. Selalu bersyukur. Tekad yang kuat untuk bersyukur. Tekad kuat untuk berdamai. Tekad kuat untuk bertekun. Tekad kuat untuk bersyukur di tengah penderitaan. Di tengah penderitaan, dalam segala hal. Bersyukur, itu kekuatan kita. Ada Roh Kudus, kekuatan kita. Bersyukur. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, di situ kita sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, Roh kemuliaan, atau mengalami urap ada padamu, Roh Allah ada padamu. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, kita mengalami urapan Roh Kudus menjadi garam yang asin. 3 proses dilalui. Tempatnya dulu, kemudian supaya menarik Roh Kudus turun, corot, tekun berdoa, dan sampai kepenuhan. Bagaimana supaya Roh Kudus sampai di dalam kita, di dalam hati kita ada Roh Allah diam di dalam kamu. Harus rela kena percikan darah, rela sengsara, selalu bersyukur dalam penderitaan, dalam segala hal. Itu sudah tahan dalam percikan darah, mengucap syukur dalam percikan darah. Itu Roh Kudus sudah memenuhi kita, mengurapi. Mungkin belum memenuhi tapi mengurapi. Malam ini bisa memenuhi, bisa mengurapi, bisa. Tergantung kerinduan kita masing-masing. Mungkin ada yang baru hamil 1 bulan, mungkin Roh Kudus menjamah. Hamil 5 bulan, 6 bulan mengurapi. Sudah hamil 9 bulan 10 hari. Roh Kudus sudah memenuhi kita semua. Tergantung kerinduan kita. Berapa bulan nih kerinduan ini? Sejauh mana kita merindu Roh Kudus? Sejauh itu Tuhan berikan. Kalau rindu biasa-biasa ya hamil 1 bulan. Cuma dijamah. Tapi itu pun sudah dijamah Roh Kudus sudah berubah. Kalau sudah hamilnya 6 bulan, 7 bulan, sudah diurapi. Kalau sudah 9 bulan, 10 hari, sudah kepenuhan, bisa malam ini terjadi, bisa. Tidak usah nunggu kepenuhan Roh Kudus, tidak usah. Di Roh Kudus sejak loteng Yerusalem sudah dicurahkan oleh Tuhan sampai hari ini, sampai malam ini, amin. Di mana? Harus di Malang. Enggak, yang di WR4 Surabaya ada Tuhan, ada Roh Kudus. Dia yang pembaptis roh, bukan enggak ada di sini, enggak ada Roh Kudus. Enggak ada. Pembaptis roh bukan Wijaya, bukan hamba Tuhan. Pembaptis roh adalah Tuhan Yesus, ada di WR4 Surabaya. Saat mendengar firman yang sama ada pribadi Tuhan. Di Medan, Suprapto 2 ABC Medan ada. Di Patra Kuningan 14:4 ada Tuhan Yesus pembaptis roh. Pembaptis roh ada di sana. Semua tinggal tergantung kita. Yuk, hati damai silakan tempatnya. Yuk, kerinduannya sejauh mana? Ayo mengucap syukur, rela dipercik darah. Jangan melawan. Saat percikan darah, rela dipercik darah. Hanya bersyukur kepada Tuhan dan Roh Kudus akan memenuhi kita. Terakhir, kegunaan Roh Kudus. Terakhir, mari. Kalau sudah dicurahkan untuk apa, Saya dijamah Roh Kudus untuk apa? Saya diurapi untuk apa? Saya ini menjadi garam asin untuk apa? Ini garam asin. Berubah hidup itu. Kegunaan Roh Kudus. 1, pertama, Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Kita menggunakan banyak berdoa, ya. Banyak berdoa malam ini. Mari buka hati, buka suara yang serius, yang rindu sungguh-sungguh. Tunjukkan kelemahan-kelemahan apa itu. Rindu kita. Mari. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali, ini baptisan air, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembaharuan. Roh Kudus membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Roh Kudus membaharui kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mulai dari bisa berkata
ya Aba, ya Bapa. Dalam Galati itu, orang yang diurapi Roh Kudus, dia bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Bukan nanti kalau doa, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, ya Bapa. Ya. Bukan begitu. Tetapi, ya itu jujur. Jujur. Iya katakan iya. Tidak katakan tidak. Benar katakan benar. Tidak benar katakan. Itu orang yang sudah diurapi, dipenuhi Roh Kudus. Jujur. Ya, jujur. Selama kita jujur, itu garam yang asin tidak bisa busuk, gak bisa hancur hidup. Tuhan Yesus jujur. Siapa yang kau cari? Yesus. Oh, jujur om, tapi kok ditangkap? Enggak masalah. Ditangkap loh, setelah ditangkap om, dicambuk, disalib. Lah, gimana om? Jujur katanya luar biasa, mana? Tapi setelah mati, dia bangkit dalam kemuliaan. Tidak bisa dilawan oleh apapun. Sabar. Mungkin kita jujur, dah lah, itu buktinya. Habis nilainya jelek itu. Kita yang nyontek enak hore-hore. Ya biar aja. Jangan iri kepada orang dusta, orang berbuat jahat, jangan iri. Sudah jujur. Ada kemuliaan Tuhan di sana. Amin, ada kemuliaan. Tidak bisa busuk. Tidak bisa busuk, tidak bisa hancur. Justru ada kemuliaan Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, taat. Dengar-dengaran. Itu aja. Itu garam asin. Apa sih garam asin itu? Hidup yang dipenuhi Roh Kudus, diurapi. Apa? Jujur dan taat. Itu aja. Ya Aba, ya Bapa. Jujur dan taat. Saya sering mengatakan, kalau tidak jujur pasti tidak taat. Tidak mungkin. Menyembunyikan sesuatu pasti tidak taat. Kalau tidak taat pasti tidak jujur. Pasti menyembunyikan sesuatu. Kalau disembunyikan sesuatu, busuk. Ada ulat-ulat, virus-virus dosa. Wah ini lagi virus COVID-19. Iya, COVID-19. Corona. Ya, bukan Corolla, kalau Corolla enak. Corona itu nama mobil dulu. Tahu sekarang masih ada yang pinter mobil. Dulu zaman om kecil ada Corona, Corolla. Itu sekarang rasanya ya ada juga ya, ada ya. Ya, masih ada. Nah, itu tapi sekarang nama virus itu Corona. Nah, ayo, ada virus di situ kalau tidak jujur. Nah, jujur, mulai dalam mengaku dosa jujur. Jangan salah-salahkan orang, percuma. Nanti busuknya kelihatan seperti Yudas, habis sudah. Lebih baik sekarang jujur, wah ternyata kau busuk ya, tapi diampuni. Lebih baik daripada Yudas tutupi busuk, hancur, tidak ada pengampunan. Rugi, binasa. Nah, sekarang ini jujur dan taat. Ayo, tidak bisa busuk oleh virus dosa, bakteri dosa, ulat bangkai dosa. Tidak bisa busuk. Tidak bisa hancur. Kehidupan semacam jujur dan taat. Tidak bisa hancur. Tetapi ada kemuliaan. Dia menjadi garam asin. Tidak bisa busuk. Tidak bisa. Ada kemuliaan Tuhan. Sebaliknya ada kemuliaan. Tenang aja. Yang penting kita jujur, taat. Tuhan Yesus jujur, taat. Siapa kau cari? Aku. Yesus orang Nazaret. Aku bisa aja dia. Yudas itu. Itu yang tidak kenal itu. Bisa. Tapi dia enggak aku. Memang aku ya aku. Beres. Kelihatannya wah hancur. Habis. Tapi di balik itu ada kemuliaan. Selama-lama. Tuhan tolong. Satu itu. Itu garam. Kedua. Yohanes 15, 25 sampai 26. Yohanes 15, 25 sampai 26. Mari. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur, yaitu Roh Kudus, Roh kemuliaan, yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran. Roh penghibur, Roh kebenaran ini memberi kekuatan ekstra menghadapi kesulitan dunia. Ini menghadapi dunia. Nah, judulnya dunia membenci. Nah, menghadapi kesulitan, kemustahilan dunia. Tuh om, mustahil om kerja.
Mustahil sekarang nyari kerja susah. Ayo, ada penghibur, ada kebenaran, roh penghibur menguatkan, memberi kekuatan ekstra kepada kita untuk menghadapi kesulitan, kemustahilan dunia, kebencian di dunia, kebencian tanpa alasan. Loh aku enggak apa-apa dibenci, diinikan, enggak apa-apa. Ya ada Roh Kudus menghibur, ada Roh Kudus menghibur. Ada Roh Kudus menghibur kita semua. So, mungkin di sekolah, di rumah, di mana, aku enggak apa-apa kok dibenci. Ya sudah, terima. Ada Roh Kudus, minta Roh Kudus supaya kuat. Tidak membenci juga. Ya ada kebencian tanpa alasan, aniaya, bahkan saudara ada aniaya, saudara, dan lain-lain. Nah, ini di dunia ini semua, saudara, yang terjadi di dunia apa saja, saudara, ada kesulitan, kemustahilan, kebencian, aniaya, saudara, dan seterusnya. Itu kita menjadi kuat di dalam dunia ini sehingga kita tidak putus asa, tidak kecewa, tidak putus asa, dihibur, diberi kekuatan ekstra. Kita tidak putus asa, tidak kecewa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak berbuat dosa, roh kebenaran, tetap hidup dalam kebenaran. Makanya kalau kita dibenci, jangan membenci. Kita dirugikan, jangan merugikan. Malah membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah itu kebenaran, tidak berbuat dosa. Roh penghibur, roh kebenaran. Roh kebenaran. Aku tidak berbuat dosa, hidup benar. Nah, sehingga kita menjadi saksi yang benar. Ada roh penghibur memberi kekuatan, kita tidak kecewa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak menyangkal Tuhan. Ada roh kebenaran, kita tidak berbuat dosa, hidup benar. Nah ini menjadi saksi yang benar. Hati-hati ada saksi palsu. Dia tidak berbuat benar, dia berbuat dosa, saksi palsu. Saksi palsu. Saksi yang benar, saksi yang benar, saja hidup benar, saksi yang tidak ngomel tadi itu ya, tidak kecewa, tidak ngomel dulu, tidak kecewa. Nah itu roh penghibur, roh kebenaran, hidup benar sehingga menjadi saksi Tuhan. Nah ini garam asin bersaksi, tidak busuk, tidak hancur, ada kemuliaan. Kalau gosip, fitnah dan lain, busuk itu, hancur itu. Jangan, saudara, janganlah cari-cari kesalahan orang, jangan, saudara, itu busuk. Bersaksi kita hari-hari, bersaksi hari-hari. Nah itu garam yang asin menjadi kesaksian, terang. Garam dunia, terang dunia. Garam yang asin juga bersaksi itu terang. Nah kita jadi terang. Ayo kaum muda bersaksi. Mungkin teman-teman yang kaum muda yang sering datang ibadah sekarang tidak ada di mana, ayo bersaksi. Kita ayo ajak mereka kembali. Teman-teman yang belum datang ibadah dan lain-lain hidupnya masih dalam kegelapan, ayo bersaksi. Nah, Tuhan tolong kita. Kalau sudah jujur taat bersaksi itu rumah doa. Tempatnya Roh Kudus, rumah doa, bukan sarang penyamun. Bukan tempatnya setan, tempatnya Tuhan, tempatnya Roh Kudus. Jujur, taat, bersaksi itu rumah doa. Rumah doa. Maka mujizat jasmani terjadi. Tadi pembaharuan itu mujizat rohani. Pembaharuan. Mujizat rohani. Mujizat jasmani, kalau sudah rumah doa mujizat jasmani terjadi. Salah satu cerita, Laut Kolsom dibelah oleh Roh Kudus, angin kencang datang, membelah laut. Itu Roh Kudus membelah Laut Kolsom dulu. Artinya sekarang menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Ayo sediakan tempat Roh Kudus, hati damai. Ayo bertekun, sediakan corotnya, selangnya dari atas ke bawah. Ayo saja rela dipercik darah. Bersyukur kepada, jangan putus asa, kecewa. Jangan ngomel, bersyukur pada. Saja, ayo di tengah penderitaan kita bahagia. Karena Yesus ya, bukan karena dosa. Bersyukur pada. Itu Roh Kudus turun. Entah menjamah masih, puji Tuhan. Entah malam ini kita diurapi, puji Tuhan. Entah dipenuhi, ya saya tidak tahu. Karena pembaptis Roh adalah Tuhan, bukan saya.
Amin, bukan ya terserah Tuhan. Sesuai kerinduan kita, kebutuhan kepada Roh Kudus. Hasilnya sama. Ada pembaharuan, jujur taat. Ada kesaksian, rumah doa. Maka laut Kolsom terbelah, mujizat jasmani. Masalah yang mustahil diselesaikan oleh Roh Kudus. Masa depan berhasil indah. Roh Kudus mampu memberikan masa depan berhasil indah. Tidak usah takut. Melihat keadaan sekarang tidak usah takut. Yang penting ayo kerja yang sungguh-sungguh. Hasil kerja saya cuma sekian. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Jangan memakai kekuatan. Kalau kita kecewa berarti kekuatan kita itu. Mana bisa aku hidup. Loh, hidup kita dari Tuhan. Orang kaya aja, kaya 7 turunan mungkin. Malam ini kau mati. Mati. Loh, kenapa kita harus gak mungkin. Loh, jangan. Itu namanya kekuatan Tuhan, kekuatan diri sendiri, kekuatan Roh Kudus. Tangan Tuhan. Maksudnya, jadi malas-malas ya kerja, malas-malas kuliah, salah. Yang giat kerja, tapi hasilnya kok cuma sekian. Yang penting sungguh-sungguh. Sekolah yang sungguh-sungguh. Kalau sudah terbatas, ayo minta pertolongan Roh Kudus. Amin. Itu yang benar. Tangan kita terbatas, tangan Roh Kudus tidak itu hidup yang benar. Hidup yang benar. Semoga kita mengerti. Bersaksi, betul. Itu mulai hidup sehari-hari, pelayanan, jelas aku tak punya uang. Saya ini. Orang datang, saya begini, sama. Saya tidak punya uang juga, sama. Pernah saya jawab begitu. Waktu baru-baru saya di sini, tak punya uang juga saya Kalau saya punya sudah saya bayar itu semua. Ya, saya tidak tega orangnya. Itu. Tapi saya beri jalan keluar ya lewat firman. Ini orangnya sudah meninggal. Datanglah tekun ini itu. Gitu ya Pak Wi. Ya. Padahal dia tidak punya uang, suruh tekun lagi 3 macam bayar bensin. Kalau orang itu ngamuk, ini kan cuma kolektor ini. Habis. Tapi baik-baik. Sekalipun jauh lebih tua dari saya. Mau nasihat. Dan luar biasa. Dia mengakui seumur hidup baru kali ini proyek saya paling besar. Tadinya mengeluh. Sudah usia 60 lebih Pak Wi. Tidak bisa ngejar lagi Gak mampu ini. Dari muda kerja habis semua ditipu orang. Rumahnya habis, semua habis. Tapi setelah itu dia bersaksi lagi. Baru kali ini aku dapat proyek besar di umur tua. Yang sudah dia ngajukan proposalnya itu 5 tahun, 4-5 tahun yang lalu. Sudah tidak mungkin tidak ada jawaban. Tiba-tiba ada jawaban. Apa yang kita takuti kalau ada Roh Kudus? Amin. Ayo jangan memvonis Tuhan. Dengan kita cuma mengandalkan pikiran, jangan. Tuhan tolong kita. Ayo, mujizat jasmani. Sampai terakhir sudah. Kalau Yesus datang kedua kali. Di awan, dalam kemuliaan di awan. Maka roh kemuliaan, Roh Kudus mengubah kita sampai sempurna, sama mulia dengan dia. Sempurna, sama mulia dengan dia. Ini roh kemuliaan sama mulia dengan dia. Menjadi garam dunia, terang dunia, mempelai wanita. Akulah terang dunia, kamu terang dunia. Menjadi mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan. Saya semangat menerangkan ini. Tadi saya sambil mencatat berdoa, semangat. Saya butuh Tuhan, Roh Kudus. Ayo, halangan apa ini? Ayo, andalkan Roh Kudus. Sediakan tempatnya, hatinya, tekun. Ayo, sediakan corotnya, siap untuk dijamah, diurapi, dipenuhi, itu terserah Tuhan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya berdoa saja. Ya, hubungan kita dengan Tuhan masing-masing. Malam ini apa? Tapi jelas sama. Dijamah, diurapi, dipenuhi. Kuasa Roh Kudus bekerja. Ada mujizat pembaruan, jujur taat, bersaksi rumah doa, maka ada mujizat jasmani. Tuhan akan tolong sampai kemuliaan. Tuhan memberkati kita. Ayo segera kita bangkit berdiri. Berkaryalah Roh Kudus 270. Mari kita menyanyi ini sungguh-sungguh
Buka hati, buka suara. Di mana? Tidak ada Wijaya memang, mungkin di Surabaya, di Jakarta, di Medan, tapi ada pembaptis roh di sana. Ada firman, ada pembaptis roh di sana. Mari bangkit berdiri, berkaryalah Roh Kudus di sini. Mari silakan. Haleluya. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah. Yang sudah hafal langsung tundukkan kepala, buka hati, buka suara. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ulangi lagi, berkaryalah Roh Kudus. Karyalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamalah kami, jamalah tiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Kur. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Kur. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Dengan tundukkan kepala, tutup mata. Lagi, haleluya, haleluya. Semua tutup mata, jangan ada yang melihat. Kalau yang sangat butuh, maju, berlutut di depan, jangan menutup jalan. Yang laki bisa naik ke atas. Di WR dimanapun, ayo gunakan kesempatan. Terus. Siapapun juga, singer juga, yang di atas semua, siapapun yang mau maju silakan. Semuanya, ayo dimanapun berada, tinggalkan semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Jamah kami Roh Kudus, Engkau pembaptis Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawaka. Tanpa Roh Kudus kami tidak mampu. Tidak mampu kami, tidak mampu kami. Sering berdusta kami Tuhan, sering tidak jujur kami. Oh, haleluya, sering tidak taat kami. Haleluya, haleluya. Kami mau bertekad malam ini. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Di Surabaya jamaah, di Medan jamaah. Oh, di Jakarta jamaah, di dalam negeri, luar negeri jamaah semua. Oh, haleluya. Kami tidak kuat menghadapi virus dosa Tuhan. Bakteri dosa, ulat-ulat dosa. Oh, haleluya. Roh Kudus jamaah. Roh Kudus jamaah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, ya lawas. Yang lain boleh duduk, boleh berlutut di tempat, silakan. Sungguh-sungguh semua, sungguh-sungguh. Haleluya.
Oh haleluya, yalawasa, yalawaka, yalawasa, yalawaka, jama, jama Roh Kudus, jama kami Roh Kudus. Oh haleluya, 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 penuhi kami, urapi kami. Oh haleluya, yalawasa, yalawaka, yalawaka, yalawasa, yalawaka, yalawaka. Oh yalawaka, yalawaka, yalawasa. Jama, jama Roh Kudus, jama. Oh, jama kami, oh, yalawaka, 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 yalawaka. Haleluya, 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 haleluya. Jama kami Roh Kudus, jama kami, oh. Jama, jama kami Roh Kudus, jama kami, oh haleluya. Jama, jama, jama kami, haleluya. Yalawala, wala, wala, yalawala, wala, wala, waka, yalawaka, yalawaka, yalawaka. Oh yalawaka, yalawaka, yalawaka. Jama, jama Roh Kudus, haleluya. Penuhi kami Roh Kudus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, yalawaka, 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 oh yalawaka, 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 oh haleluya, yalawasa, yalawaka, tidak ada yang mustahil, haleluya, haleluya, oh haleluya, yalawasa, yalawaka. Yalawasa, yalawaka, yalawaka, haleluya, haleluya. Jama kami, urapi kami, penuhi kami, oh haleluya. Yalawasa, yalawaka, yalawaka. Kuatkan kami semua. Berikan tekad yang kuat hari-hari ini. Tetap garam asin, tidak busuk, tidak hancur. Oh haleluya, menjadi saksimu hari-hari ini. Haleluya. Terima kasih, haleluya, terima kasih, haleluya, terima kasih, haleluya, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Yang paling terpuruk, yang paling busuk pun Tuhan, Engkau sanggup menjamah kami. Haleluya, 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 oh haleluya. Kali ini keadaan kami sebenar-benarnya Tuhan. Oh haleluya. Yalawaka, 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 oh yalawaka. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami. Jangan biarkan kami kering, garam yang tawar Tuhan. Kami akan binasa Tuhan. Haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawasa, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yalawasa, yalawaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Bangkit berdiri di tempat yang ada. Haleluya, haleluya. Engkau baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang diulurkan. Dia bisa melakukan apa saja bagi kita secara rohani, jasmani. Oh, dia mampu, tidak terbatas oleh apapun. Haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Ayo angkat pelan-pelan. Haleluya. Tunjukkan kekurangan, kelemahan kita. Biar dijamah oleh Roh Kudus. Kemustahilan, kebusukan, apa saja. Haleluya. Oh, haleluya. Yalawasa, haleluya, haleluya. Jama Roh Kudus, jama kami, jama saya, jama kami, haleluya. Dimanapun kami berada, haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Jama kami Roh Kudus, jama kami. Kami tidak mampu Tuhan. Biar mujizat terjadi di tengah kami. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Engkau baik bagi kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu.
Roh Kudus akan tolong kami semua Tuhan. Terima kasih Roh Kudus akan membaharui kami. Roh Kudus akan memuliakan kami Tuhan. Sampai kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Gembalakan kaum muda. Di sini WR4 Surabaya Suprapto 2 BC Medan Patra Kuningan 14 Pajak dalam negeri luar negeri semua beri kesempatan kerinduan kesetiaan mendengar mengerti melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami merasa jamahan tangan Tuhan tangan Roh Kudus mengubahkan memuaskan menolong menghapus air mata melakukan keajaiban bagi kami membimbing kami hidup benar suci sempurna sampai menjadi garam dunia garam asin garam dunia terang dunia hari-hari ini Tuhan. Terima kasih menjadi rumah doa mujizat pasti terjadi Tuhan. Yang bekerja berkatilah, buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan berkati. Yang mencari pekerjaan buka firman, buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Yang sekolah kuliah berikan hikmat akal budi. Naik kelas baik, lulus baik Tuhan. Namamu dipermuliakan. Yang mencari sekolah baru, tingkat apapun berikan yang terbaik, yang sesuai rencanamu. Mujizat terjadi Tuhan. Berikan pergaulan yang baik, masa depan berhasil indah Tuhan. Perjodohan terbaik, satu dalam pengajaran benar. Ada buah-buah pengajaran benar sesuai kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan ketaatan kaum muda, ketabahan, ketaatan, kesetiaan Tuhan. Kaum muda di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk mencapai perjamuan kawin anak domba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong selamatkan orang tua kami Tuhan. Juga gembala-gembala di daerah pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa. Tuhan balaskan berkat, pakailah mereka dalam tahbisan benar, dalam pengajaran benar Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa di sana. Terima kasih, syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Instrumen saja, nomor 2, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan malam ini akan dijalankan. Korban untuk retreat ya kaum muda ya, untuk kas kaum muda untuk retreat ya. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Kemudian kebaktian kita ya. Kebaktian kita besok pagi jam 6.40. Jam 6.40 kebaktian umum di sini bersamaan dengan Patra Kuningan 14.4 Jakarta 6.40 ya. Kemudian jam 9.55 kebaktian umum di Jalan WR Supratman 4 Surabaya. Om juga yang ke sana kalau ada keluarga kenalan di sana diberitahu ya, Tuhan tolong. Kemudian jam 18.45 kebaktian umum di Medan, Hotel Danau Toba Internasional Royal Room di Medan. Baik, Tuhan memberkati semuanya ya. Mari gunakan kesempatan datang pada Tuhan ya, menggunakan hari libur datang pada Tuhan. Tuhan memberikan nilai tambah kepada kita semuanya ya. Tuhan memberkati kita semua. Mohon doa perjalanan menuju ke Kediri minggu besok dari Dr. Rudi di Ponorogo. Doa UTS Unike mulai hari Senin ya. Yang berulang tahun tanggal 1 sampai tanggal 7 Maret Bapak Yusuf Wasana 1 Maret Surabaya, Tutuka Eri Dewanto di Jimbaran Bali 1 Maret, Fioni Mima Sinulingga Medan 1 Maret, Bapak Mardiono 2 Maret, Ibu Agnes Kristantin Kusuma Wardani 3 Maret, Bapak Dwi Cipto Utomo Yosep 3 Maret, Bapak Dani Insinyur Dani Harjanto 4 Maret, Haryanto ya 3 Maret maafkan, Insinyur Dani Haryanto 3 Maret, Grand Edric Sekolah Minggu 3 Maret, Bapak Lai Gunawan Laimena Surabaya 4, Bapak Dr. Troy Fonda Surabaya 4, Indrawati Arnold 5, Margaret Clementine Daniele Sudari Rere 6 Maret, Andrew Giovanni Siregar Medan 7 Maret.
Ini Bapak ini ya. Bapak Andrew, Andri, anak. Enggak. Anak, ya anak. Ya, baik. Tuhan memberkati semuanya. Baik. Mari. Kemudian ada yang sakit, Saudara Paskah sakit di Jakarta. Ya, Tuhan tolong semuanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada kesempatan ini. Kami berdoa Tuhan, buat yang sakit dan pemulihan, Saudara Paskah, Engkau Jama dan lain-lain, ampuni kami. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa, bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Demikian juga yang berulang tahun, kemarin, hari ini, besok, selanjutnya. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pengorbanan-pengorbanan anak-anak-Mu, balaskan berkat berlipat kali ganda. Latihan-latihan kur dan lain-lain Engkau berkati semua. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara, menembusi malam yang gelap ini. Tuhan lindungi kami. Tiba di tempat masing-masing selamat, sehat. Baik di sini, Surabaya, Medan, Jakarta, di mana-mana semua selamat sehat. Kembalikan besok pagi di sini di Jakarta, besok siang di Surabaya, besok malam di Medan Tuhan. Dengan setia kepadamu, semua mendapat nilai tambah dari Tuhan. Dari salib Tuhan mampu melakukan semua. Roh Kudus mampu melakukan semua bagi kami sampai kesempurnaan. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Perjalanan ke Kediri, keluarga Dr. Rudi, lindungi sertai. Jauhkan dari celaka mara. Pergi pulang, lindungi sertai. Juga yang akan menghadapi UTS dan lain-lain, Unika dan lain semua, beri hikmat-Mu, pertolongan-Mu, bisa naik kelas baik, lulus baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Nanti yang mau penumpangan